Jadi yang disebut hutan adat, sebetulnya hutan ini yang disebut hutan dalam hutan. Kalau bahasa apanya imbo dalam imbo. Jadi maksud hutan dalam hutan itu dulu semuanya ini hutan semua. Inti latar belakang dalam artian kan Imbo Putih ini kenapa dikembangkan jadi ekowisata, biar kita bisa menjaga hutan itu. Dengan menjaga hutan itu selama ini kita menjaga hutan ini secara swadaya kan. Sekarang gimana caranya supaya hutan itu terjaga, masyarakat kita bisa mendapatkan income dari situ. Jadi otomatis masyarakat lebih bertanggung jawab lagi akan menjaga hutan itu sendiri kalau mereka mendapatkan pundi-pundi uang di situ. Jadi bagaimanapun hutan ini kan semakin hari semakin menipis. Tugas kita sekarang sebagai masyarakat adat, gimana supaya masyarakat adat itu terutama untuk keseluruhannya masyarakat Petapaan itu bisa ikut andil untuk menjaga hutan itu sendiri. Hutan semakin hari semakin tergerus oleh kebun perkebunan sawit. KUPS kita memilih budidaya kelulut itu karena melihat dari pasar itu rata-rata setiap madu yang kita panen kita tetap kekurangan madu untuk konsumsi, untuk konsumen kita. Intinya, seberapa pun banyak madu, kita pasti kekurangan untuk mengisi konsumen. Jadi di sini kita mengambil kesimpulan, kelompok pengelola hutan adat ini menjadikan budidaya lebah madu kelulut ini menjadi kelompok usaha perhutanan sosialnya itu, karena memandang usaha ini adalah usaha yang betul-betul bisa meningkatkan ekonomi kelompok khususnya. Kalau motivasi itu sih pertama kami kan sebagai anak adat lah kan kalau di kampung kami itu, jadi kami harus menghidupkan kembali adat tentang kami, kerajinan kami ini. Awalnya kan ini tuh cuma ibu-ibu, jadi karena ibu-ibu tuh biasanya cuma bikin, kalau bahasa kami kan lampia, terus ada kayak apa ya, panompi bahasa kami kan. Jadi kami termotivasi bagaimana kami caranya agar dari anyaman ini nggak hanya itu aja yang dibikin. Jadi inilah kami mencoba untuk membuat ini. Kalau itu di kampung kami kan tetap biasa itu ada kebunnya. Waktu zaman dulu kan ada orang yang bikin kebun umbai itu, ada juga yang dari hasil hutan. Terus kalau itu kan ada dua jenis dia, ada umbai sama pandan. Kalau pandan itu bisa diambil 1 kali sebulan, kalau umbai itu cuma 1 kali setahun diambilnya. Kalau pandan itu dia itu agak lebih kecil-kecil, kalau umbai agak lebih panjang. Hutan di dalam hutan itu yang sepeninggalan sampai saat segini itu yang disebut hutan Boncalida di desa Kampar, hutan Ibo Pomuan di desa Kota Perambahan. Itu yang disebut hutan adat larangan yang tak bisa diambil oleh masyarakat, dipunahkan lah. Jadi yang di selain itu boleh diambil, itulah
sekarang ini ya inilah sekarang yang tinggal lagi. Jadi yang selain itu udah habis oleh anak kebanyakan ataupun masyarakat. Kalau rimbo pomuan, kalau orang dulunya bilang, yang saya sebut tadi, kalau ada umpamanya anak keponakan umpamanya kekurangan kemampuan untuk membangun rumah, begitu kan, maka boleh diambil sepamuannya secukupnya begitu, sepamuan, sekemamuan. Jadi disebut kalau bahasa adatnya pamuan. Yang disebut bonca itu rawah. Kalau bahasa kampungnya tuh semacam, saya contohkan lah umpamanya semacam persawahan. Kalau orang kampung, kalau persawahan umpama rawa itu disebut boncah. Jadi barangkali dan bonca lidah itu rawa dulunya. Jadi nalida itu memang setelah dipetakan pas semacam lidah. Kita mulai berkelompok akhir 2020 di bulan-bulan Desember, tapi secara pribadi seperti kami bilang tadi, kita ini ngambil kelompok ini dari pribadi-pribadi pembudidaya. Dari tahun-tahun 2014 kita pribadi-pribadi ini sudah mulai membudidayakan kelulut. Untuk fasilitas yang ada di Mbo Putui ini, di ekowisata Mbo Putui ini, terutama sekali kelebihan dan kekurangan otomatis ada. Untuk kelebihan Mbo Putui ini salah satu hutan adat yang masih perawan dan dekat dari Pekanbaru ke Mbo Putui ini. Hanya kalau dari bandara berkisar sekitar 1,5 jam dari bandara sampai ke Mbo Putui. Yang kedua yang ada di kita baru mendirikan 2 gazebo, ada toilet yang sederhana. Untuk kedepannya mungkin kita bangun musola, mungkin bisa jadi lapangan camping ground kita juga ada. Mungkin untuk kedepannya kita bangun koteks. Mulai proses pengembangan ekowisata ini berkisar sekitar akhir tahun 2020. Akhir tahun 2020 mungkin sekitar September Oktober, setelah udah setahun lah sampai sekarang. Desa dengan nenek mama mendukung dibuka, tapi dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Kita tetap mendahulukan aturan adat. Kita jangan menilai sesuatu ekowisata itu dengan uang, tapi tetap harus dinilai dengan adat-adat yang berlaku di sini, aturan-aturan adat yang berlaku di sini. Karena menjaga kampung kita itu butuh aturan-aturan adat yang diberlakukan. Kalau tidak kita lakukan aturan-aturan adat yang ada, otomatis kampung kita akan rusak. Ya seperti yang saya bilang tadi kan, kalau Anyam ini kan dulu awalnya cuma 2 produk itu. Ada sih yang lebih kayak ada dia kayak dompet gitu. Tapi kalau kami misalnya kibang, dia itu kayak bulat gitu, dia kayak ada tombol tapi nggak pakai tutup. Dulu kan itu produknya cuma lapis sama kayak gitu. Jadi kami mencoba memanfaatkan apa yang ada aja. Kalau dari gerai kan, kami kan di sini kan 4 desa. Jadi kami di sini tuh 4 orang. Kalau kami di sini ada juga bikin kerajinan ini kan, dari desa ada juga. Tapi kalau orang tuh bikinnya dia bisa nitip di sini. Tapi kan kalau hasilnya tuh kami bagi sesuai kesepakatan kami. Kalau jenis produknya ada dompet, ada sendal, gantungan kunci, tas,
sistem budidaya kita ini, kita mulai itu dari pembentukan kelompok. Dan kita kumpulkan, kemudian kita berusaha menanam vegetasi, mencukupi vegetasi, menambah sarang itu dengan swadaya kelompok. Dengan kerja keras kelompok, kita berusaha mengembangkannya meskipun secara bertahap. Di sini kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur punya nenek mama pemangku adat yang sangat mendukung kami. Dengan bukti hutan Ngimbo Pomuan ini adalah hutan adat. Hutan adat, dan kami diberikan keleluasaan, diberikan kelapangan untuk mengelola ini, berbudidaya di sini, itu tentunya dengan kelapangan hati dan support yang sangat besar dari nenek mama atau pemangku adat di sini. Kayaknya itu ada juga sih keinginan terbesar kami kan, kami sebagai generasi muda. Ya kalau bukan kami siapa lagi? Ada sebenarnya sih banyak sih kan anak muda, tapi orang tuh nggak mau dia. Kami alhamdulillah kan, kami ada juga kemauan kami, ada juga dekat. Walaupun mungkin banyak orang yang cemeh atau nggak percaya kan sama kami. Jadi kami berusaha juga demi demi kerajinan lah yang dari adat kami dari Kabupaten Duri. Kami kan kalau kami di sini tuh kita tuh nggak usah tengok kalau maksudnya itu hasilnya dulu, nggak usah dipikirin ini nanti ngasih duit nggak atau enggak gitu. Kami kan yang penting itu usaha dulu. Kalau hasilnya tuh kami terakhir aja, kami nggak yang penting kami tuh mau dihargai, mau dianggap itu aja. Kelebihan dari hutan Limau Putih ini, pertama dari awal sudah dibilang tadi bahwasanya hutan kita masih perawan. Dalam artian mungkin saya sendiri udah beberapa, adalah 1 atau 2, 3 masuk ke hutan adat yang ada di Riau. Mungkin salah satu termasuk hutan Limau Putih ini termasuk hutan yang kayu-kayuan masih banyak. Dalam artian kayuan itu yang masih banyak, itu yang diameter 50 ke atas tuh, sampai yang berdiameter 200-an yang biasanya didatangi oleh tamu-tamu, itu namanya kayu batu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana dimaklumi bersama bahwa Provinsi Riau memiliki program Riau Hijau yang fokus utamanya adalah perlindungan hutan atau lingkungan hidup dan rehabilitasi lahan. Namun juga tetap selaras dengan pengembangan aspek ekonomi dan perlindungan sosial. Oleh karenanya, salah satu aktivitasnya adalah pemerintah Provinsi Riau mendukung implementasi kebijakan perhutanan sosial dengan terjaminnya akses masyarakat adat atau lokal terhadap hutan dan lahan. Melalui perhutanan sosial, masyarakat memiliki kesempatan untuk berinvestasi dalam sumber daya hutan secara berkelanjutan. Masyarakat Riau perlu menyadari betul kondisi dan situasi hutan di Riau, misalnya deforestasi dan kebakaran hutan yang pernah terjadi. Kita perlu memahami bahwa peluang-peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar hutan
tidak hanya terbatas pada pengambilan kayu, pembukaan hutan dengan cara membakar, dan kegiatan lain yang merubankan hutan. Sebenarnya hanya dengan membiarkan hutan itu apa adanya, dana untuk masyarakat yang menjaga hutan pun akan ada. Misalnya melalui program adopsi pohon riau. Bayangkan satu batang pohon yang dijaga, baik bibit yang baru ditanam atau pohon dewasa, dapat divaluasi dengan harga rupiah. Misalnya katakanlah 50.000 sama 200 per batang. Berapa jumlah dana yang dapat diterima masyarakat penjaga hutan atau masyarakat yang merestorasi hutan dengan ribuan pohon. Mengadopsi pohon diperkenankan bagi siapapun yang ingin melestarikan hutan, sekaligus mendukung pengembangan sumber penghidupan masyarakat adat atau lokal. Pengadopsi bisa saja perseorangan, pemerintah, sektor swasta, LSM atau CSO, komunitas, dan para pemangku kepentingan lainnya. Saat ini kami mendampingi 5 unit wilayah percontohan program adopsi pohon riau, terdiri dari 4 hutan adat di Kabupaten Kampar dan 1 hutan desa di Kabupaten Rokan Hulu. Kedepannya program ini dapat terus berkembang dan saya yakin hutan adat atau hutan desa yang lain di Riau dapat melaksanakan program serupa. Adat kita ini adalah hutan adat yang pertama sekali di Riau yang di-SK-kan atau diakui keberadaannya oleh pemerintah. Itu dibuktikan dengan penyerahan SK yang langsung diserahkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Perlu kami sampaikan juga bahwasanya kami berharap partisipasi kita bersama seluruh masyarakat yang ada di Indonesia pada khususnya dan masyarakat internasional pada umumnya supaya memberikan kontribusinya kepada kami agar kami bisa pergunakan kontribusi tersebut untuk menjaga kelestarian hutan adat kita ini. Yang mana nanti kalau seandainya kami diberikan amanah untuk menerima kontribusi tersebut, donasi itu akan kita estimasikan sebagai berikut. Mungkin 15% nanti akan kita jadikan sebagai dana sosial kemasyarakatan, membantu masyarakat-masyarakat yang ada di sekeliling, anak kemenakan kami yang mungkin yang hidupnya susah, fakir miskin, anak yatim, ataupun mungkin anak-anak terlantar. Yang kedua mungkin 15% lagi akan kita jadikan sebagai pengembangan daripada hutan adat kita ini sendiri. Sehingga nanti ke depannya akan kita perkaya hayati yang ada di dalam ini. Sehingga nanti bermacam-macam tumbuhan ke depannya yang bersifat obat-obatan mungkin juga akan kita upayakan untuk penanamannya di hutan ini. Dan berikutnya juga 30% nanti kita jadikan untuk pengembangan konservasi hutan ini. Dan mungkin 40% itu adalah dana tersebut akan kita jadikan sebagai dana operasional yang dipergunakan untuk pengamanan daripada hutan ini dan juga untuk membiayai daripada tim-tim kita melakukan observasi ataupun penelitian di dalam kawasan hutan ini. Marilah sama-sama kita kembangkan donasi kami ini supaya nanti ada kontribusi yang masuk ke kami sehingga bisa kami kelola dengan baik untuk kelestarian hutan adat kami ini. Mempersiapkan segala bahan-bahan yang kita butuhkan untuk masuk ke hutan dalam mengidentifikasi pohon, seperti halnya mempersiapkan kode pohon, pelang kode pohon, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke hutan, kemudian kita mengambil data pohon dengan cara mengambil beberapa data. Yang pertama, besarnya keliling pohon, seberapa besar keliling pohon, diameternya, dan perkiraan tinggi pohon. Selanjutnya kita akan carikan, masukkan koordinat tiap pohon. Setelah kita identifikasi pohon, kita akan masukkan data ke aplikasi, data aplikasi adopsi pohon kita. Selanjutnya di situ operator yang akan bekerja mengupload pohon asuh kita untuk bisa dibuka oleh publik, bisa terbaca oleh publik, sehingga calon-calon pengadopsi bisa melihat total keseluruhan, bahkan detail-detail pohon yang akan kita adopsikan. Pengadopsi juga sekalian bisa
mengetahui semua data pohon, konsultasi atau sharing, tanya-tanya, berkomunikasi dengan operator tentang pohon yang akan diadopsi, sekaligus pengadopsi akan mentransfer dana adopsinya ke operator. Di sana operator akan membawakan hasil adopsi ataupun dana-dana hasil adopsi ini ke kelompok untuk dibahas penggunaannya yang memang sudah ditetapkan dalam ADART kelompok A. Kami dari jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau siap untuk mendampingi dan mendukung kelompok masyarakat dalam pengembangan sumber mata pencarian berkelanjutan berbasis sumber daya hutan yang merupakan bagian dari program Riau Hijau.